Kenapa sih Wahabi sering mengharamkan musik? Apa ada konspirasi spiritual di baliknya? Kalau kita lihat di agama-agama dan tradisi kuno, mereka malah berlomba-lomba menciptakan banyak ragam musik dengan alat-alat musik mereka yang tradisional. Tapi kalau kita amati, kebanyakan musik yang mereka ciptakan itu memiliki sifat magis. Dalam artian, cenderung membuat manusia mudah tenang atau merasakan kondisi trans. Musik-musik ini kemudian banyak digunakan dalam berbagai ritual upacara. Di zaman modern, musik mengalami perkembangan tak hanya sebagai sarana ritual, tapi juga sebagai hiburan. Aliran Wahabi kemudian sering mengharamkannya. Nah, jangan-jangan ada konspirasi spiritual nih di dalamnya. Bagaimana bisa? Ajaran Wahabi itu sebenarnya secara politis disebarkan untuk membuat manusia terpisah dari kesadarannya. Manusia akan semakin sadar kalau mereka berada dalam kondisi suwung atau tenang yang sangat sunyi. Sebelum mencapai kondisi suwung atau tenang ini, pikiran manusia harus rileks dulu. Bahkan ada yang sampai ke kondisi trans. Kondisi trans juga membuat manusia kesadarannya berkembang sehingga terhubung dengan dimensi-dimensi spiritual yang bisa memberikan banyak wawasan supernatural bagi kehidupan. Orang yang sadar atau orang yang kesadarannya meningkat itu sulit sekali dimanipulasi dan dikontrol secara politik. Makanya politisi-politisi dan agen-agen intelijen di luar negeri kerap menggunakan aliran agama tertentu untuk mengunci kesadaran manusia agar tidak bisa berkembang atau stuck di kondisi kesadaran yang rendah. Salah satu caranya adalah dengan mengharamkan atau melabeli bid'ah hal-hal yang secara spiritual bisa berpotensi meningkatkan kesadaran manusia, seperti musik contohnya. Padahal di zaman dulu, leluhur kita banyak menggunakan musik untuk mengakses dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Makin tinggi kesadarannya, makin spiritual. Makin spiritual, makin cerdas dan tangguh, tidak bisa dimanipulasi. Bahkan dalam upacara keagamaan untuk kematian manusia pun, beberapa agama kuno malah menggunakan musik sebagai pengiring jenazah, sebab mereka sadar akan filosofi bahwa vibrasi itu menular. Jika pengantar jenazah berada dalam kondisi trans, maka ruh jenazah juga bisa lebih mudah terlepas dari ikatan tubuh fisik mereka, sehingga bisa naik ke dimensi alam akhirat yang lebih tinggi. Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku Perjalanan ke Alam Kematian berikut ini. Ini adalah buku yang menjelaskan tentang kemana ruh manusia nanti akan pergi setelah mereka meninggal dunia. Apakah kita akan menunggu giliran diadili di alam akhirat, ataukah ruh akan menunggal dengan Tuhan di alam cahaya? Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku ini ya. Check out bukunya di keranjang kuning di bawah video dan segera lakukan payment karena stok buku ini terbatas. Belum tentu akan diterbitkan lagi kalau sudah habis.